Tolong! Untuk apa kamu berteriak? Tuan Besar Van berkata, karena kamu tidak bisa membayar uangnya, maka jadilah simpanannya. Bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokanmu pecah, dan tidak ada yang datang membantumu juga. Nona suruh keluarga Sang Yanjun. Tolong! Berhenti. Tuan, pahlawan, selamatkan aku. Jangan khawatir, Nona cantik. Kalian sekumpulan pria dewasa. Membuli seorang wanita, keahlian macam apa itu? Kalau kalian punya nyali, hadapi aku. Pukul aku. Masih bermimpi benar-benar ada orang yang tidak takut mati. Saudara-saudari, serang. Pengganggu sialan. Kamu kejam. Jasa diubah menjadi 10.000 yuan. Mulai sekarang, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Ayo pergi. Kalian berdua, minum air dulu. Aku akan segera mengatur hidangan untuk disajikan. Nona cantik, ayo kita makan saja. Kenapa datang ke restoran semahal ini? Kau menyelamatkan hidupku. Tentu saja, aku harus membalasnya dengan layak. Lagi pula, tempat seperti ini bagi keluarga Xiang kami sama sekali bukan apa-apa. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Xiang Yanjun. Namaku Qin Juan. Kau tidak mengenalku. Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin? Di kota Jiangsu ini, siapapun yang memiliki sedikit status, siapa yang tidak mengenalku? Tentu saja dia tidak akan tahu, karena dia hanyalah pecundang miskin. Kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya aku yang menanyakan itu padamu? Restoran ini, aku sudah membelinya untuk Xiaoyan sebagai hadiah ulang tahun. Fan Sisi, apa yang kau lakukan di sini? Bagus sekali, Nona Xiangku. Bukankah kau nyonya kedua keluarga Van kami? Tapi datang ke sini, bersedia, bergaul dengan anjing tak berguna ini. Kamu tidak akan tahu ini, kan? Ini namanya burung-burung sejenis berkumpul bersama. Kau benar. Tuan Qin adalah dermawanku. Tunjukkan rasa hormat. Dermawan. Dermawan ini, bisakah dia membayar kembali uang yang kami pinjamkan? Berutang uang. Berapa banyak utangmu pada mereka? Aku akan membayarmu. 3 miliar. Hanya 3 miliar. Kasihan sekali. Takutnya mungkin kamu bakar uang kertas untuk ibumu. Belum pernah lihat jumlah uang sebanyak itu. Cepat pergi. Hati-hati jangan sampai bayinya tertular aura kemiskinanmu. Itu tidak akan baik. Hei, jangan biarkan dia pergi. Bukankah dia suka pamer? Hari ini, aku akan bersaing dengannya dan melihat. Seseorang. Tuan Muda Fen. Bawakan aku sebotol anggur merah yang harganya 100.000. Baiklah. Qin Chua, bisakah kau mengimbangi? Fan Sisi, bagaimana bisa kau membiarkannya membandingkan kekayaan denganmu? Kau menindas orang jujur. Orang miskin tetaplah orang miskin. Orang miskin harus ditindas. Tuan Qin, mari kita pergi dulu. Tunggu sebentar. Bermain seperti ini sangat membosankan. Bagaimana kalau kita berkompetisi dalam hal lain? Apa kau berani? Dana aman. Ini seharusnya tempat yang kau inginkan. Tapi yayasan kami tidak punya banyak uang. Kami tidak bisa membantumu. Jangan khawatir, aku tidak datang untuk menarik uang. Aku di sini untuk memberimu uang. Ayo pergi. Selamat datang di Yayasan Amal. Ada yang bisa saya bantu? Qin Chua, jadi kau di sini untuk meminta uang bantuanmu. Jika kau tidak punya, kau bisa memintaku, aku akan memberikannya padamu. Terlalu malas bicara omong kosong denganmu. Halo. Siapkan untuk saya beberapa lembar cek lagi. Apakah kamu tahu berapa banyak salinan yang dibutuhkan? Apakah kamu tahu berapa harga satu salinan? Satu cek adalah 10.000. Satu salinan adalah 1 juta. Selalu banyak bicara. Kamu. Ambil. Tuan Muda Far, mari kita berkompetisi dalam donasi hari ini. Lihat siapa yang menyumbang lebih banyak. Qin Chua, apa ada yang salah dengan otakku? Aku sendiri punya terlalu banyak uang. Kenapa aku harus memberikannya kepada orang lain? Jadi maksudmu, Tuan Muda Pengecut. Lelukon. Di belakangku, ada keluarga Van yang mendukungku. Hanya dengan sampah sepertimu. Kalau kamu mau adu kemampuan, ya silakan.
Jika aku menang, kau akan menjilat tumit sepatuku sampai bersih untukku. Dan kemudian bersamaku, merangkak keluar dari sini seperti anjing. Baik. Lalu, bagaimana jika kamu kalah? Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Jika aku kalah, aku akan memberimu hotelku ditambah. Aku akan membiarkanmu memperlakukanku seperti anjing. Bagaimana? Tidak cukup. Juga buat jalan ini. Menampar dirinya sendiri 100 kali. Sayang, Jangan khawatir, kita tidak akan kalah. Aku hanya akan melihatmu, pecundang ini. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 10.000 yuan. Bagaimana bisa menyumbang 1 juta? Ayo, sumbang 1 dulu. Yang mana? Hei, kau gila. Yang ini 1 juta. kamu memasukkan donasi. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Tuan Qin, 1 juta sudah disumbangkan. Terima kasih atas kontribusi Anda untuk amal. Memberikan kontribusi yang luar biasa. Sama-sama. Apa? Apel, Akun Anda baru saja menerima 5 juta. Pahala dikonversi menjadi 5 juta. Seperti yang diharapkan. Bagaimanapun, berdonasi adalah tindakan kebaikan yang besar. Nona Shan, apakah keluarga Fan benar-benar sekuat itu? Baik. Kalau begitu hari ini aku akan berdonasi sampai dia bangkrut. Pahala dikonversi menjadi 5 juta. Ayo, sumbang 1 lagi. hei, bukankah dia tidak punya uang? Dari mana uang itu berasal? Hanya mencari sedikit uang, itu saja. Pahala dikonversi menjadi 5 juta. 1 lagi. Sayang, sumbangkan dia sampai mati. Baiklah, 1 lagi. Pahala dikonversi menjadi 5 juta. 1 lagi. Sumbang 10 lagi untukku. Pahala dikonversi menjadi 20 juta. Pahala dikonversi menjadi 5 juta. Ayo, pahala dikonversi menjadi 5 juta. Tuan Muda Fan, giliranmu. baiklah. Aku akan habis-habisan denganmu, Tuan Muda. Tuan Muda, aku akhirnya menemukanmu. Kamu tidak boleh menyumbang lagi. Dalam setengah jam ini, kamu sudah menyumbang 30 juta. Tuan Besar marah di rumah. Kembali bersamaku. 30 juta itu bukan kau. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Tentu saja aku mendapatkannya. Kenapa begitu gugup? Bukankah aku tidak menyumbang banyak uang? Kau menipuku. Hai, kamu tidak bisa bicara seperti itu. Bagaimanapun, aku tidak pernah bilang aku tidak punya uang. Sayang, aku tidak membohongimu. Dia dulu pecundang miskin. Kau masih berani membohongiku. Qin Chuan, kayo berbaikan. Apa? Jangan bilang kamu akan mengatakan, anak di perutmu adalah anakku lagi, kan? Baiklah, Baiklah, kau bajingan. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu saat kita kembali nanti. Qin Chuan, kau beruntung hari ini. Tunggu saja. Hai, Tuan Muda Fan. Apa kamu melupakan sesuatu? benar, serahkan restorannya. Qin Chuan, sudah kau pikirkan baik-baik. Menyinggung keluarga Fan kami di sini. Kau tidak ingin tinggal di Jiangsu lagi. Aku tidak beralas kaki dan tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Benar. Nona San, apa kamu punya teman jurnalis? Tentu saja, Apa yang kau lakukan? Kamu bilang, jika aku mengungkapkan keadaan menyedihkanmu saat kamu tidak mampu kalah kepada para reporter, maka orang yang tidak akan bisa tinggal di Jiangsu, siapa itu? Baiklah, restoran ini milikmu. Bagaimana? Aku tidak pernah menunggangi anjing seumur hidupku. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Qin Chuan, jangan keterlaluan. Pergi. Pergi, pergi. Pergi. Kakak Chuan, aku tidak tahan lagi. Tidak bisa bertahan lagi. Jika kamu tidak bisa bertahan, maka berlututlah untukku. Berlutut. Ya Tuhan. Cepat datang dan selamatkan aku. tanda tangani. Saat ini, keluarga Zhang dikelilingi oleh krisis. Bertemu denganmu. Mungkin itu takdirku. Setelah menandatangani, restoran ini akan menjadi milikku. Tentu saja. Restoran ini bernilai lebih dari 10 juta. Tuan Qin, kau benar-benar luar biasa. Kekayaan yang didapat.
tidak bisa dinikmati sendiri. Itu akan sia-sia. Ada apa? Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Nona San, aku sudah memutuskan untuk memberikan restoran ini padamu. Berikan padaku. Ya. Kamu bisa menjadi bosnya. Tapi itu. Direktur utama, direktur teknologi, direktur operasional. C sesuatu O sesuatu. Aku akan menjadi semuanya. Ini pasti pahlawan tanpa tanding yang legendaris. Kenapa kamu berdiri di sana dengan bingung? Aku sudah menghitungnya untukmu. Restoran ini, pendapatan bulanannya setidaknya 1 juta. 4 bulan. Dijamin uang yang kamu utang, termasuk pokok dan bunga, akan lunas. Qin Chuan. Katakan. Katakan, apakah kau mencoba menggodaku? Kau punya nyali menggodaku, tapi tidak punya nyali mengakuinya. Jika kamu bilang kamu tidak memikirkan itu, suasana sudah terbangun sampai titik ini. Jika aku bilang aku memikirkan itu, aku benar-benar baru memikirkannya barusan. Kalau tidak, bagaimana kalau Aku terima. kita baru bertemu? Diam. Cium aku. Apa yang kau lakukan? Aku tidak bermaksud. Ya Tuhan. Aku hanya ingin bersenang-senang menggunakan tanganmu. Mau bersenang-senang dengan tanganku? Tidak, bukan kesenangan seperti itu. Aku hanya ingin menggunakan tanganmu. Tidak juga. Aku hanya ingin menghabiskan uang dan bersenang-senang. Kau ingin menghabiskan uang untuk bersenang-senang denganku? Tidak. Kupikir kau orang baik. Aku tidak menyangka kau lebih buruk dari Fan Xie. Jangan pergi. Dengan siapa aku akan bersenang-senang? Sempurna. Kau. Aku akan membunuhmu. Tidak boleh menonton. Aku tidak menontonnya. Ini semua salah paham. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu dengan jelas saat ini. Kalau begitu cepat pergi dari sini. Baiklah. Wanita itu sangat pelin-pelan. Baru saja kau ingin membalasku dengan tubuhmu. Tapi sekarang kau membelakangiku tanpa ragu. Pria tidak baik. Baiklah, kalau begitu pergilah. Aku masih punya saham di hotel. Bagaimanapun, aku masih ingin bahagia. Kau. Pergi sana. Rumah besar keluarga Fan. Berani bersembunyi. Fan Xian, kepala keluarga Fan. Kamu bisa makan, minum, berjudi, atau berhubungan seks. Hanya tidak bisa menyumbang. Aku akan membunuhmu. Ibu, si tua bangka mesum ini. Karena jalang itu memukulku. Ibu, tolong bawa dia pergi. Aku membiarkanmu bicara omong kosong. Ayah, jangan pukul. Apa menurutmu? Ayah peduli hanya karena Zhang Yanjun kecil ini. Ayah, maksudmu Xiang Danian? Ya, meskipun keluarga Xiang sekarang sedang menurun. Tapi yang paling terkenal, selama kita menjatuhkan keluarga Xiang, aku bisa memiliki seluruh Jiangzhou. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Hanya 30 juta. Sudah habis. Tapi kamu tidak bisa menyumbangkan uangku dengan sia-sia. Ayah, apa maksudmu? Pergi. Belikan aku fondasinya. Ayah, yayasan itu tidak menghasilkan uang. Apa kau menghasilkan uang dari dunia bawah? Apa yang kamu tahu? Apakah uang yang terkumpul harus dihabiskan? Sudah menghasilkan uang tapi tetap tidak bisa membelanjakannya sendiri. Apa gunanya itu?
Xiao Juan. Sudahkah kau mengumpulkan cukup uang untuk sewa bulan ini? Aku sudah mengumpulkan uangnya, tapi masih sedikit kurang. Tidak apa-apa jika menyerahkannya terlambat 2 hari. Tidak mudah bagi anak muda. Jangan panggil aku kakak lagi, panggil saja aku sayang. Ya, sayang. Sangat menyebalkan. Bunuh aku. Seseorang datang dan bunuh aku. Dana aman. Permisi. Ini adalah area kantor yayasan. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Orang-orang malas. Buka matamu dan lihat baik-baik. Aku bosmu. Tuan muda Fen, kan? Ini adalah properti Zhang. Jika kau mencari pekerjaan, carilah di tempat lain. Kamu bicara dengan siapa? Tidak apa membiarkannya belajar lebih banyak. Perjanjian akuisisi dana aman. Perhatikan baik-baik perusahaanmu. Minta aku membelinya. Fan Sishoy, si bajingan. Dia datang menemuiku lagi. Xiao Jun, kerugian yayasan bukanlah masalah besar. Tapi orang-orang itu, kalau mereka bergantung pada bantuan kita, bagaimana jadinya? Dan perusahaan memiliki banyak karyawan. Semua diatur oleh Fan Sishoy, menandatangani perjanjian tiran itu. Sepertinya aku hanya bisa menemukannya. Hei Xiao Jun, pria baik yang kau sebutkan. Dia benar-benar tinggal di tempat ini. Informasi donasi saat itu. Ini alamat yang dia isi. Baiklah. Aku tidak menyangka. Bos miliarder ini sangat rendah hati. Rumah Kim Chuan. Siapa itu? Itu dia. Ayo, cepatlah. Hati-hati. Terutama toilet dan dapur. Hei tunggu, siapa kau? Pergi sekarang, atau aku akan panggil polisi. Lihat apa yang kau katakan. Laporkan aku ke polisi. Apakah kau bersedia melakukannya? Aku mau panggil polisi. Seseorang membuat masalah. Tidak. Tuan, aku hanya bercanda. Biarkan aku memperkenalkan diri dulu. Aku Li Sisi, Direktur Yayasan Amal. Kali ini, terutama ingin terima kasih atas amalmu. Kontribusi luar biasa. Hai, kenapa kau tidak bilang ini lebih awal? Tidak apa-apa, kau harus melakukannya. Dia memang orang kaya yang tersembunyi. Dia hidup sangat rendah hati. Ini, orang kaya memang berbeda. Bahkan kaos kakinya pun 3 dimensi. Nah, ada apa cepat beritahu aku. Tidak, kau datang ke sini hanya untuk berterima kasih padaku. Kalau tidak, katakan saja, kau berbeda dari orang biasa. Kalau begitu, aku akan mengatakannya terus terang. Begini, aku, Qin Chuan, akhirnya menangkapmu. Kakak Zheng. Lindungi Tuan Qin. Bagus, Qin Chuan. Kau tidak punya uang untuk membayar kamar, tapi kau masih punya uang untuk menggoda gadis. Kau bilang, cari saja seseorang yang lebih cantik dariku. Dia ternyata wanita yang sangat jelek. Apa kurangnya aku dibanding dia? Siapa yang kau bicarakan? Baiklah, aku menyewa rumah ini. Segera keluar dari sini. Kakak Zhao, kakak Sweet. Aku. 2 bos. Apakah kau ingin membersihkan kamar ini? Tuan Qin, kau tidak punya tempat tinggal. Kenapa kau ingin aku berterima kasih padamu? Ya, Tuan Qin.
Mengapa kau tinggal di rumah setua ini? Jangan beli yang baru saja. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Aku punya tempat untukmu menginap. Benarkah? Tentu saja aku tidak akan berani berbohong padamu. Aku hanya tidak tahu apakah kau akan tidak suka. Keluar gali. Ya Tuhan. Memasang lift di rumah. Ini rumahmu. Bisa dibilang begitu. Tidak semua. Ini rumah temanku. Kau harus tinggal di sini sementara mulai sekarang. And narrated by M Media. Pria dan wanita itu sendirian di sebuah kamar. Tidak terlalu bagus. Tuan Qin, aku akan merebus air untukmu dulu. Kau mandi dulu. Bak mandi gadis kecil ini sangat nyaman. Orang kaya memang beda. Keluarga Xiang. Menurut berita dari stasiun ini, seorang warga berhati mulia dari kota ini secara pribadi pergi ke Afrika untuk mengantarkan roti kukus penuh kasih sayang terhangat kepada anak-anak Afrika yang tak terhitung jumlahnya, yang menderita kelaparan, mendapatkan pujian luas baik di dalam maupun luar negeri. Gila, punya banyak uang untuk diberikan kepada orang miskin. Benar-benar tidak punya otak. Menurut berita terbaru, warga ini adalah penduduk biasa kota kita, bernama Qin Chuan. Qin Chuan. Fan Sisei. Aku akan menghajarmu begitu aku kembali. Tanda tangani. Nona Shan, permainan macam apa yang sedang kau mainkan sekarang? Kami mengambil kembali Yayasan Amal. Xiang Yanjun, aku akan membawamu ke restoran. Itu karena kau akan menjadi ibu tiriku. Aku memberikannya padamu secara gratis. Kau pikir kau siapa? Ada 1 miliar di kartu. Ambil dan pergi sana. Kau bilang ada 1 miliar di kartu ini. Benarkah ada 1 miliar? Jika kau tidak percaya, kau bisa memeriksanya sendiri. Aku akan memeriksa benda sialan itu. Kartu hitam ini, bukankah kau butuh deposit 1 miliar untuk memilikinya? Bagaimana kau bisa punya kartu hitam ini, Tuan Muda? Kartu ini sepertinya asli. Aku tidak pernah bilang aku tidak punya uang. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, cepat serahkan yayasan itu. Bahkan jika kau punya 1 miliar, apa pedulinya? Nilai pasar yayasan hanya 80 juta. Apakah 1 miliar tidak cukup bagimu? Itu berita lama. Yayasan itu sekarang bernilai 1 miliar. Utang luar negeri, 2 miliar. Yayasan itu sekarang sangat menguntungkan. Semua pemegang saham tidak mau menjual yayasan itu. Biar kupikirkan. Kau hanya ganti rugi, ditambah 2 miliar, total 5 miliar. Bagaimana? Kenapa? Kau jelas-jelas menggunakan amal untuk melakukan penipuan. Aku akan menuntutmu. Menggugat kami. Hei, hanya dengan kalian, sekumpulan kentang busuk dan telur bau, kalian masih mau menggugatku. Aku. Benar. Kalian baru saja melukaiku. Tidak terlalu banyak untuk meminta biaya pengobatan K. Kau tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Keluarga Xiangmu berutang padaku. Siapa yang sebenarnya tidak tahu malu? Kau jelas-jelas memasang jebakan untuk mencelakai ayahku. Ayahmu idiot, dan melahirkan idiot kecil sepertimu. Kau. Pukul aku. Ayo. Pukul aku. Setelah kau memukulku, aku akan menambahkan 1 miliar lagi. Ini hanya uang, bukan? Hai, lihat itu. Di kartu-kartu hitam ini, setiap satu memiliki setidaknya 1 miliar. Apakah itu cukup? Banyak sekali uang. Orang itu benar-benar bodoh. Bahkan tidak bisa berpura-pura. Ayahku bahkan tidak punya uang sebanyak ini. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Sejak aku kembali dari Afrika, aku sudah cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Raja Naneshan. Tuan Muda, apa dia benar-benar raja? Kau masih berani menyebut raja padaku. Jika kau berani menyebutnya lagi, aku akan menyeretmu ke Afrika dan memberimu makan singa. Kakak Chuan, kamu hebat sekali. Fan Sisi, muntahkan yayasan itu padaku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberimu yayasan itu. Itu tidak benar. Aku dengar keluarga Fan. Bukankah mereka hanya peduli uang dan tidak peduli harga diri? Kenapa mereka tiba-tiba berpura-pura jadi orang suci? Orang yang bernama Qin itu, kau hanya pecundang miskin. Sementara aku, Fan Sisi, tidur dengan istrimu. Tinggal di rumahmu, pecundang sepertimu. Dalam hidup ini,
hanya bisa berlutut di tanah untukku. Kau berani memukulku. Biaya pengobatan. Biaya pengobatan. Aku yang bayar. Itu tidak benar. Jika aku memukulnya dan membayar biaya pengobatan, bukankah itu akan melanggar perjanjian? Pecundang ini memang pecundang. Setelah memukulku, dia bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan. Aku beritahu kau, satu tamparan 1 juta. Selama kau punya uang untuk membayar. Ayo. Aku tidak bisa memukulmu. Seseorang bisa memukulmu. Apa maksudmu? Sisi, apa kau mau menamparnya beberapa kali? Aku akan membayar biaya pengobatannya. Kau berani. Aku sudah lama ingin menghajarmu, mengambil milik keluarga Xiang kami, dana amal yang susah payah didirikan, melakukan hal-hal licik, dan memaksa karyawan menandatangani persyaratan yang tidak adil. Kau sama tidak tahu malunya dengan ayahmu. Ada hal seperti itu. Alipay menerima 100 juta yuan. Tidak menyangka ini. Ternyata ada keuntungan tak terduga. Seharusnya aku tahu Luku LMO. Apakah ini menguntungkan? Kalau begitu aku tidak perlu pergi ke Afrika. Sisi, apa kau masih punya banyak karyawan yang dipaksa oleh orang ini untuk menandatangani beberapa persyaratan yang tidak adil? Ya, Tuan Qin, karena klausul ini, banyak karyawan di perusahaan masih dieksploitasi hingga hari ini. Jika bukan karena Xiao Jun, aku juga tidak akan bisa melarikan diri. Hei, kau jalan. Jelaskan maksudmu. Siapa yang mengeksploitasimu? Itu semua sukarela. Diam, apa aku bertanya padamu? Sisi, panggil semua rekan kerja itu yang dieksploitasi olehnya. Hari ini, aku akan bertindak atas nama langit dan menegakkan keadilan. Sisi, siapa yang kau bawa? Apa dia kemari untuk membantuku? Ya. Apakah dia akan membawa kita untuk mengajukan keluhan? Apa mengeluh itu berguna? Seseorang mengeluh bulan lalu dan dipukuli. Tidak, mereka tidak akan. Aku percaya Kakak Cuan pasti bisa membantu kita. Kakak Cuan membawa orang-orang bersamanya. Ini semua adalah karyawan yang dieksploitasi oleh Wen Shize dan pelayan Ma. Permisi, semuanya. Apakah kalian semua dipaksa untuk menandatangani kontrak yang tidak adil? Kau yang bermarga kian. Jangan kira kau bisa menakutiku. Dengan membawa sekelompok orang ini ke sini, keluarga Van kami tidak takut pada langit maupun bumi. Jika kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jangan buka mulutmu. Bisakah kau tidak memukul wajahku? Bahkan memukul anjing, kau pilih tempatnya. Semuanya, aku sudah mendengar tentang situasi kalian. Hari ini, aku di sini untuk membantu semuanya, melampiaskan kemarahan ini. Orang keji memang orang keji. Di tempatku. Membiarkan budakku datang dan memukulku. Kau sungguh terlalu sombong. Tepat sekali, kau yang bermarga kian. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau punya sedikit uang busuk, kau bisa berlagak di sini. Semuanya. Aku percaya, kalian pasti tidak ingin diintimidasi oleh sampah seperti itu setiap hari dan dihina. Jadi hari ini, jika ada permusuhan, balas dendamlah. Jika ada dendam, balas dendamlah. Selama kau menampar bajingan ini sekali saja, aku akan memberimu kompensasi atas namanya. 10 juta. Hitung satu persatu. Apel. Hei, kemarilah. Qin Cuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Masalah yang disebabkan oleh keluarga Van. Bagaimana kau bisa menggantinya? Nona Shan, apa kau percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan? Aku akan. Tapi itu terlalu tidak adil bagimu. Tidak apa-apa. Aku adalah cahaya kebenaran. Membantu orang lain menyelesaikan bencana, menumpas kejahatan demi melindungi rakyat, itu jelas terhitung sebagai perbuatan baik. Lanjutkan. Aku akan lihat siapa yang berani. Siapa yang berani menyentuh tuan muda hari ini? Denda pelanggaran kontrak adalah 1 miliar. Diam. Kau antek keluarga Van. Apakah ini tempatmu berbicara? Qin Cuan, apa kau benar-benar mengira kau penyelamat? Di dunia ini, orang dibagi menjadi beberapa tingkatan. Mereka yang di bawah sepertimu, sampah masyarakat, hanya bisa datang ke sini dan menjadi budakku. Sisi, kamu memberi contoh. Percayalah padaku. Wei Sisi, kau berani. Permisi. Alipay menerima 100 juta. Kebaikan dan kejahatan memang akan terbalas pada akhirnya. Apa itu kebaikan besar? Apa itu kebaikan besar? Menghadapi para bajingan yang terus-menerus menginjak-injak kepala orang lain dan membuat kekacauan. Itulah kebaikan besar. Apa yang kau katakan? Aku bilang kamu bertarung dengan baik. Sisi, ambillah. Alipay menerima 10 juta.
Semuanya. Aku sudah mengirimkan ke Sisi. Membayar 10 juta. Semua orang percaya sekarang, kan? Itu benar. Taipan ini benar-benar kemari untuk membantu kami. Terima kasih, penyelamatku. Kau seperti orang tua kedua kami. Tolong. Aku hanya membantumu. Cepat bangun. Jangan berlutut. Terima kasih, Nona. Terima kasih, manajer. Jangan berlutut. Berdiri, semuanya. Van Sisi, kau sudah menindas kami begitu lama. Tidak membiarkan kami makan. Tidak membiarkan kami tidur. Tidak menyangka ini, Kak. Hari pembalasanmu telah tiba. Kau berani menyentuhku. Coba saja. Lihat, sepertinya aku tidak memukul cukup keras. Perbuatan baik dikonversi menjadi 800.000. Baiklah, bagus. Perbuatan baik dikonversi menjadi 3.310.000. Perbuatan baik dikonversi menjadi 4.760.000. Pelayan Ma, mau kemana? Sisi. Tidak, Direktur Lee. Nyonya yang terhormat. Tolong ampuni aku. Benar, kan? Mengampunimu. Kamu dan orang bermarga Van ini menindas kami setiap hari. Kamu mau pergi sebelum menyelesaikan masalah. Itu tidak benar, kan? Apalagi yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Semuanya. Pergi bersama. Siapa yang berani pergi? Pergi. Kak Juan, aku salah. Ini. Aku tidak mau yayasan ini lagi. Apa itu tidak cukup? Kak Juan. Kamu tidak menginginkannya lagi. Tidak bisa begitu. Aku belum membuat mereka membayar cukup. Sisi. Panggil juga orang-orang dari bilik sebelah. Teruslah. Tidak. Letakkan sidik jarimu di sini. Semua pembayaran kompensasi akan tiba di rekeningmu. Dan kamu akan terhindar dari beberapa penderitaan fisik. Semuanya. Berapa banyak uang yang sebenarnya kau miliki? Lebih dari ini. Aku baru saja menghasilkan puluhan miliar lagi barusan. Apa? Bagaimana kau melakukannya? Perbuatan baik akan terbalas. Tuan-tuan yang terhormat, aku benar-benar tidak bisa menjual tanah ini. Terakhir kali aku menyumban, ayahku tahu, dan memukulku sampai setengah mati. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti akan membunuhku. Sekarang, mau tidak mau, kau harus menjualnya. Kau tetap harus menjualnya. Kak Cuan, tolong bantu aku. Kumohon, jika aku tahu lebih awal kau punya kemampuan ini, aku akan mengakui kau sebagai ayah baptisku. Menyesal sekarang. Sudah terlambat. The film was translated and narrated by M Media. Pemberi hak sudah ditandatangani. Dengar ini. Kemarin, karena masalah krisis utang, keluarga Xiang sudah menyetujui lamaran pernikahan keluarga Fan. Anda suami Nona Xiang, lalu Tuan Besar Fan jadi apa? Seorang suami yang diselingkuhi. Bukankah dia hanya seorang suami yang diselingkuhi? Aku membenci. Apa Anda pikir saya idiot? Ada keributan apa ini? Hai Nona Xiang. Orang ini bilang bahwa Anda membawanya ke sini. Ya, aku membawanya. Kenapa kamu melamun? Jam berapa ini masuklah? Hei, Nona Xiang, dia baru saja menghina Anda. Dia memanggilku apa? Dia bilang dia suami Anda. Apakah itu terdengar benar bagi Anda? Ya, dia suamiku. Apel. Apa yang kamu lihat? Cepat masuk. Ya ampun, orang kaya ini benar-benar habis-habisan. Sikin itu. Pergi kencing dan bersermin. Lihat apakah kau pantas berada di acara seperti ini. Van Sisi, kamu bisa membawa selingkuhan Emil. Jadi aku tidak boleh membawa pacarku. Kamu. Keamanan. Di mana keamanannya? Sini. Sudah berapa kali ku bilang. Jangan bawa sampah liar itu ke sini. Kau menganggap perkataanku seperti kentut kan? Tuan Fan. Pria ini adalah suami Nona Xiang. Dia adalah suami Nona Xiang. Lalu ayahku apa? Seorang simpanan. Ya kepalamu. Xiang Yanjun, kau mencari orang tidak berguna itu sudah 1 hari. Tapi kau menyeretnya keluar untuk berkeliaran setiap hari. Apa keluarga Xiangmu masih ingin punya muka atau tidak? Van Sisi, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Kau seharusnya seorang wanita dari keluarga terkemuka. Kau menyebut benda ini suamimu. Ayahmu akan sangat marah jika mendengarnya. Kamu. Sampah seperti ini, bahkan jika kamu memberikannya gratis kepadaku, aku tidak akan menginginkannya. The film was Van Sisel, translated kamu dari keluarga and besar dengan narrated bisnis by besar. M Media. Dengan kondisimu, gadis seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kenapa kamu mencari barang bekas? Qin Chuan, kamu. Dian, aku tidak bicara padamu. Suami, katakan sesuatu. Ini, sampah ini benar-benar memanggilmu suami. Kamu bahkan bisa menoleransi ini. Bocah bau, kau pikir hanya karena kau punya sedikit uang bau,
Kau bisa membandingkan dirimu denganku. Apa, belum cukup kamu membandingkan? Keamanan. Cepat siapkan sepasang pelindung lutut untuk Tuan Muda Van. Dia akan membutuhkannya nanti. Tuan Muda Van, ukuran berapa Anda? Pergi sana. Si Ken itu, biar ku beritahu sesuatu. Selama aku di sini hari ini, tidak ada dari kalian yang akan masuk. Ada apa ini? Tuan Muda Van, mengapa Anda belum masuk? Tuan Shan, kau datang tepat waktu. Lihatlah baik-baik Putri Emru. Masih muda dan sudah tidak sopan. Aku tidak pantas. Jelas, keluargamu bersikap agresif. Keluarga kami bersikap agresif. Dan kau ingin menyangkalnya. Kalau begitu perjanjiannya dibatalkan. Keluargamu, cepat bayar kembali uangnya. Jangan, Tuan Muda Van. Putri saya berbicara tanpa berpikir. Tolong jangan anggap dia serius. Ayah, Diam, jangan banyak bicara. Anda akan membuat ayahmu mati karena marah. Baiklah, baiklah, baiklah. Hari ini adalah hari baik ayahku. Aku tidak ingin mendengar kau berbicara omong kosong di sini. Cepat singkirkan orang ini dari sini. Kalau begitu aku akan melupakan yang sudah lalu. Ini. Tuan Muda Van, Tuan Muda Qin hari ini juga tamu terhormat kami. Apel. Dia tamu terhormat keluargamu. Hei, ku bilang, Xiang Danian, kau tidak ingin mengadakan lelang itu lagi, kan? Tidak, tidak, Tuan Muda Van. Selama itu sesuai aturan, kami sama sekali tidak berhak menghentikannya. Jika orang ini tidak pergi, keluarga Xiangmu bisa menunggu kematian. Tidak mudah membuatku pergi. Sialan. Aku sudah hidup selama ini, dan belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Tuan Muda Van, hari ini adalah acara besar keluargamu. Setidaknya aku seorang tamu. Kamu tidak mungkin mengusir tamu, kan? Tamu? Tamu macam apa kamu di keluarga Van kami? Tidakkah kamu melihat tamu-tamu terhormat yang hadir hari ini? Siapa yang bukan orang besar di Jiangzhou? Kenapa kamu tidak pergi bertanya? Tukang kunci di depan pintumu. Apa kamu pantas? Ya Tuhan, Tuan Muda Van. Jangan bicara terlalu kasar. Lelang hari ini diselenggarakan bersama oleh Yayasan Amal. Jaga kehormatan. Aku benci lalang sialan macam apa ini. Aku benar-benar tidak mengerti. Beberapa orang kaya bersedia mengeluarkan uang mereka untuk membantu orang-orang miskin itu. Ini benar-benar dosa. Apa kamu benar-benar berpikir begitu? Apa aku menyentuh titik sensitif? Kalau begitu cepatnya. Aku benci lalang sialan macam apa ini. Aku benar-benar tidak mengerti. Beberapa orang kaya bersedia mengeluarkan uang mereka untuk membantu orang-orang miskin itu. Ini benar-benar dosa. Kamu, apa yang kamu lakukan? Keluargamu berusaha keras hari ini. Kamu pikir jika aku mengirim apa yang baru saja kamu katakan kepada para reporter, bagaimana mereka akan berkomentar? Dasar bocah nakal, kamu berani menipuku. Baiklah, Van Sisle. Cepat biarkan kami masuk. Kami juga bisa memilih untuk melupakan masa lalu. Kami tidak akan bicara omong kosong. Kami tidak bermain-main denganmu lagi. Siapa yang membiarkan Anda masuk? Tuan Besar Fai, Anda datang sepagi ini. Lelang hari ini bukan sesuatu yang bisa dimasuki sembarang orang. Tuan Besar Van, apa maksudmu dengan ini? Apel, ada sesuatu di telingamu. Tidak dengar. Ya, diam. Maksud saya sangat sederhana. Anda mungkin tidak bisa masuk ke lelang hari ini. Tuan Besar Van, kamu tidak seperti putramu. Juga memandang rendah kami orang miskin, kan? Saya tidak sebodoh itu. Hanya saja lelang hari ini. Hanya mereka yang memiliki undangan khusus, yang memenuhi syarat untuk hadir. penunjukan langsung. Penunjukan langsung. Benar, lelang tahun ini. Hanya mereka yang telah memberikan kontribusi khusus kepada kota Jiangzhou dan menerima undangan yang bisa hadir. Kenapa aku belum pernah mendengar itu? Tentu saja kamu belum pernah mendengarnya, karena kamu diam. Tentu saja Anda tidak tahu, karena Anda bahkan tidak ada di daftar undangan. Ayah, kenapa tidak bilang dari tadi? Saya baru tahu sekarang juga. Jadi, Qin Chuan, Anda sebaiknya tetap kembali. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Bagaimana jika saya yang mengatakan dia bisa masuk? Wali kota, wali kota, wali kota. Wali kota, mengapa Anda di sini? Saya dengar lelang hari ini cukup megah. Saya datang untuk memperluas wawasan saya. Jika saya tahu Anda akan datang, Anda seharusnya memberitahu saya. Saya akan menjemput Anda sendiri. Itu tidak perlu. Qin Chuan, kemarilah. Aku wali kota. Wali kota, bagaimana Anda bisa mengenal bajingan seperti itu? Diam. Bukan giliran Anda untuk bicara. Wali kota, Anda kenal pemuda ini? Tentu saja.
Qin Chuan ini. Dia adalah donatur nomor 1 di Jiangzhou tahun ini. Aku sudah memutuskan, tokoh Jiangzhou yang menyentuh hati tahun ini adalah dia. Apel. Apa? Apel, bagaimana bisa sosok sepenting itu bertanya, apakah dia boleh masuk? Karena dia adalah seseorang yang diakui oleh wali kota, maka dia pasti adalah tamu terhormat keluarga Fire. Tuan Kie, aku akan mengantarmu masuk sekarang. Hai Huo Span sedang sibuk. Aku saja yang akan mengantarnya masuk. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Siapapun yang datang, dia tidak akan bisa bersaing denganku. Mal. Bagaimana mungkin aku rugi? Koin dikonversi menjadi 500.000. Gelang Geo, harga awal 500.000. Kaligrafi dan lukisan oleh seniman terkenal dinasti Tang. Tawaran awal 1 juta. Kuda Geo, harga awal 2 juta. Semuanya. Ini adalah barang terakhir untuk hari ini. Barang ini adalah giok zamrud. Tidak heran Vansia tidak membeli apapun hari ini. Dia menunggu ini. Konon katanya, potongan giok ini terbentuk dari batu empedu Ibu Suri yang berubah. Lihatlah, semuanya. Giok yang bagus bernapas itu unik. Tawaran awal 5 juta. Penawaran dimulai sekarang. 5 juta? The film was translated and narrated by M Media. Benarkah tidak ada yang menginginkannya? Bagus. 5 juta? Panggilan pertama. 5 juta? Panggilan kedua. Mungkinkah? Benarkah tidak ada yang menginginkan 5 juta? Pak Tua, bisakah kamu cepat sedikit? Kenapa tidak ada yang menawar ini juga? Tidak mungkin palsu, kan? Barang itu asli. Hanya saja Vansian sudah mengumumkan di berita bahwa dia akan melamarku dengan barang lelang itu. Jadi orang-orang ini tidak akan bersaing dengannya. Kamu bisa menipu seperti... Sepertinya, pikirkan baik-baik. Aku tidak takut padamu. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Keluarga Vanku telah mendominasi Jiangzhou selama puluhan tahun. Apakah kita takut pada serangga ini kita akan melawannya sampai akhir? Keluarga Van, 60 juta. 70 juta. The Cepat, film was kita tidak bisa translated membiarkan and anak ini berhasil. narrated by M Media. 1 miliar. Nah, biar ku beritahu. Demi seorang wanita, menghabiskan 1 miliar tidak sepadan. Qin Chuan, apa yang harus kita lakukan? Aku takut. Apa yang kamu takutkan? Bukankah ini sederhana? Kalau begitu aku tidak akan membuang waktu. 10 miliar. Kamu bersaing denganku. 20 miliar, 20 nenekmu. Menghabiskan 20 miliar untuk membeli seorang wanita. Bisakah dia bertelur emas? Apa kau benar-benar berpikir otakku rusak? Baiklah, 1 miliar, panggilan pertama. Kedua ketiga terjual. Koin dikonversi menjadi 10 miliar. Qin Chuan, demi aku, apakah 10 miliar itu sepadan? 10 miliar. Ayo pergi. Xiao Jun, dibandingkan denganmu, 10 miliar bahkan tidak sehelai rambut pun. Minum air batu empedu ini. Dan nikahi aku. Qin Chuan, Hari ini, seharusnya menjadi lamaranku kepada Nona Shang. Kapan gilirannya menjadi kau, pengganggu yang gigih ini? Ayah, serahkan padaku. Dasar pasangan bajingan.
Acara ini dibayar oleh keluarga Van kami. Berita utama hari ini juga milik kami, keluarga Van. Kenapa kami harus menjadi gaun pengantinmu? Jadi kamu mengakui kamu membayar berita itu. Benar. Kalau begitu masalah Van Xian menikahi Xiao Jun juga diatur oleh kalian sendiri, bukan? Jadi kenapa kalau begitu? Keluarga Van kami sudah bertahun-tahun di Jiangzhou, menghabiskan begitu banyak uang untuk mendukung begitu banyak orang. Bukankah itu hanya agar kami bisa melakukan apapun yang kami inginkan hari ini? Apa yang kau katakan? Semuanya, jangan dengarkan omong kosong putraku. Cintaku pada Nona Shang itu tulus. Aku benci. Mereka pasangan yang sempurna, pria berbakat dan wanita cantik. Dasar orang tua tidak tahu malu. Mimpi apa yang sedang kamu alami? Kau, Sudah tua masih tidak tahu diri. Apa kamu tidak akan segera berkemas? Ini adalah samrut senilai lebih dari 1 miliar. Kak The film Chuan was benar-benar murah hati. translated and narrated by Apa itu uang? Amelia. Ketika aku, Shang Yanjun, memilih seorang pria, aku tidak melihat uang. Sebaliknya, aku melihat seberapa besar usaha yang dia curahkan untukku. Menurutmu, menghabiskan uang berarti dia berusaha untukmu? Tentu saja tidak. King Chuan, demi aku, di depan semua orang, menampar muka Van Xian. Bukankah ini memulai perang dengan seluruh kalangan atas Jiangzhou? Bukankah ini bisa menunjukkan seberapa besar usaha yang dia curahkan untukku? Tapi, Xiao Jun, dia sudah melamarmu di depan umum. Pernikahan berbeda dengan pacaran. Setelah kamu menikah, kalian berdua akan bersama, seumur hidup kalian. Pria itu semuanya babi besar. Siapa yang tahu dia akan jadi seperti apa di masa depan? Apakah kamu mengatakan Qin Chuan akan? Tidak. Bukan itu maksudku. Kak Chuan adalah pria yang baik. Tapi untuk masa depan, siapa yang bisa memastikan? Bagaimana kalau aku membantumu mengujinya? Bagus sekali. Istri, aku sangat lelah hari ini. Kamu harus memberiku hadiah yang bagus. Kamu. Bagaimana? Kak Chuan, apakah aku cantik? Jangan seperti ini. Jika Xiao Jun tahu, aku akan. Kamu salah paham. Kakak Yanjun memintaku menemanimu. Dia takut kamu kesepian sendirian. Jadi dia memintaku menemanimu. Dia memintamu menemaniku. Benar sekali. Istriku memang pengertian. Impianku akan segera terwujud. Karena dia memintamu menemaniku, kalau begitu. Mari kita mulai. Baik. Maksudku The film adalah, was translated bagaimana and kalau kita narrated mengobrol by sebentar dulu? Amelia. untuk mencairkan suasana. Kak Chuan benar-benar tahu cara bermain. Tapi, aku berpikir, bukankah akan menciptakan suasana yang lebih baik jika kita mengobrol setelah melepas pakaian? Kak Chuan, aku siap. Jangan bilang kau menaruh sesuatu di hidangan ini. Omong kosong. Aku tidak memasukkan apapun ke dalamnya. Hanya saja, aku tidak ingin makan daging. Istri, kamu harus menutrisi dirimu. Tidak, tidak, tidak. Ayah yang seharusnya memakannya. Aku tidak memakannya. Kau saja yang makan. Ada apa ini? Ini hanya keluarga Far. Terkena batunya sendiri. Cukup. Wali kota kami. Direktur Far. Aku mengerti niat baikmu. Lihatlah pekerjaan bagus yang sudah kau lakukan. Perjamuan daging yang sempurna. Kau malah harus pergi dan melakukan itu. Seluruh omong kosong perjamuan vegetarian itu. Aku mengerti maksudmu. Jangan khawatir, aku akan segera mengosongkan hotel. Buat para wanita tidak bisa bangun dari tempat tidur. Buat para pria tidak bisa masuk ke tempat tidur. Kau masih belum cukup. Kalau begitu, untukmu, The film aku was akan habis-habisan. translated and Buat para pria narrated juga by tidak bisa bangun Amelia. dari tempat tidur. Diam. Kau masih melakukan pekerjaan yang bagus.
Apa? Apa? Aku mengerti. Maksud wali kota Wang, lihatlah pekerjaan bagus yang sudah kau lakukan. Aku tidak. Kau yang melakukan. Aku benar-benar tidak. Kau benar-benar melakukan. Aku yang memutuskan atau kau yang memutuskan? Kau yang memutuskan. Aku sudah menjadi wali kota yang melakukan begitu banyak hal. Lelah, karena pekerjaan adalah satu hal. Tapi ketika tamu datang, aku masih harus menemani mereka. Aku menemani mereka makan demi makan. The film was Akhirnya sampai pada titik di mana sampai aku mengalami prolaps lambung, prolaps pantatku. Itu sirosis hati. Xiaoqie, kau sudah melakukan begitu banyak hal baik. Dan bahkan bisa melihat penyakitku sekilas. Secara logis, kau seharusnya sudah lama menjadi terkenal di seluruh Jiangzhou. Tapi kau tetap rendah hati. Aku tidak salah menilaimu. Mengikuti resolusi pemerintah kota, kontrak triliunan ini akan diberikan kepadamu. Apel, keluarga Van kami menghabiskan terlalu banyak uang untuk proyek ini. Kau tidak bisa hanya karena satu kali menunjukkan kasih sayang mengusirku. Ini terlalu lancang. Kau berani menyebut wali kota Wang anjing. Apa aku? Kau melakukannya. Kau masih berani mempertanyakan keputusan pemerintah kota. Apa aku? Kau melakukannya. Inti dari proyek ini terletak pada kontribusi. Seseorang tidak bisa hanya mempertimbangkan keuntungan. Menurutku, Xiaoqin adalah kandidat yang sempurna. Ini paling cocok untuknya. Bagaimana proyek sebesar ini bisa diberikan kepadanya? Seseorang yang bahkan tidak punya rumah. Wali kota Wang, keluarga Van kami, memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman konstruksi. Ya, lebih dari 20 tahun pengalaman konstruksi. Tapi separuh rumah yang kau bangun, roboh atau runtun. Sisanya semua bangunan yang belum selesai. Begitukah caramu mengumpulkan gunungan emas dan perakmu? Tidak sama sekali. Xiao Chuan, apa sebenarnya yang terjadi? Seseorang harus berbaik hati. Xiaoqie, jangan mengecewakanku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Namun, aku punya permintaan kecil. Aku berharap bisa menyelesaikan proyek ini bersama dengan keluarga Xiang. Aku... Di hadapan keuntungan, kau masih tahu cara berbagi. Benar-benar sepertiku. Aku pergi. Wali kota Wang, aku, cukup. Jangan bicara lagi. Begitulah adanya. Wali kota Wang, beberapa waktu lalu, aku melihatmu di rumah lelang. Aku tahu Anda pasti menyukai barang antik. Jadi hari ini, aku secara khusus menyiapkan hadiah besar ini. Aku ingin Anda melihatnya. Benar. Meskipun kesepakatan batal, niat baik tetap ada. Hari ini adalah ulang tahun besarmu. Kau harus menerima hadiah ulang tahun ini. Cepat bawa keluar hadiahnya. Hamba rendahanmu menyapa wali kota Wang. Ini dari dinasti Qing Agung. Ibu Suri Cikse, Buddha tua. Cangkir teh Croissant Kekaisaran. Ini memiliki sejarah 2222 tahun. Bernilai 5 juta. Wali kota Wang, aku tahu Anda menyukai barang antik. Jadi, aku secara khusus pergi ke toko barang antik Bos Liu dan mengeluarkan pusaka keluarganya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Lihatlah penampilannya ini dan rasakan teksturnya ini. Rasakan. Bukankah rasanya seperti Anda menyentuh pipi permaisuri janda Cixi? Bagus. Ini benar-benar hal yang bagus. Kau akhirnya mengerti. Nah, ayah, aku putramu. Ini yang harus kulakukan. Bisakah Anda menggunakan masalah ini untuk membebaskanku? Jangan memaksakan keberuntunganmu. Hei, aku memberitahu kalian. Wali kota memberimu proyek sebesar itu. Kau tidak akan bahkan menyiapkan hadiah ucapan selamat, kan? Siapa bilang aku tidak menyiapkan satu? Bukankah keluargamu bergerak di bisnis barang antik? Keluarkan saja apapun yang lebih berharga dari mangkuk pecah itu. Cepat. Untuk apa kau berdiri di sana ambil? Tidak ada yang tersisa. Bukankah kamu membeli yang paling berharga dan memberikannya kepadaku sebagai tanda cinta? Batu empedu itu. Aku bilang, Xiaoqie, jika kau tidak bisa menyediakannya, maka kau tidak menghormati wali kota. Aku ingin melihat, apakah kau masih punya muka untuk menerima kebaikan wali kota. Cuan-cuan,
Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku masih punya cara. Kau mau atau tidak? Jika kau tidak bisa menyediakannya, maka kau menipu wali kota. Aku punya. Kenapa terburu-buru? Ini dia. Permisi. Pak Wali Kota, tolong lihat. Hei, Kincuan. Aku khawatir mangkukmu ini. Bukankah itu yang kau gunakan saat kau memulung? Sekarang kau memberikannya kepada wali kota. Apa kau menyiratkan? Wali kota juga seorang pemulung. Kau memberi wali kota pispot rusak, dan itu tidak menghinanya. Kau bicara omong kosong. Itu adalah milik Ibu Suri Ciksi. Mangkuk. Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu biarkan ahlimu melihatnya. Ini asli. Apel. Aku tidak peduli. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk putrimu. Bagaimana kau masih bisa membohongiku? Aku memberitahumu. Nah, bagaimana aku berbohong padamu? Ini adalah harta yang tak ternilai. Berhenti bicara. Xiao Jun menceritakan semuanya padaku. Ini kan barang sisa stok. Cepat bayar kembali uangnya. Aku memberitahumu. Nah, sekarang jadi sombong ye. Kau percaya padaku atau padanya? Kalau kita bicara tentang persahabatan, aku pasti percaya padanya. Tapi kalau kita melihat wajah, aku tetap percaya padanya. Jangan tidak sopan padaku. Nah, aku memberitahumu. Benda ini bernilai banyak uang. Karena zamannya terlalu jauh. Terlalu sedikit orang yang tahu nilainya. Kau tidak percaya padaku, nak kan? Aku memberitahumu. Aku menggunakan benda ini sebagai mas kawin Xiao Jun. Mengerti? Nilainya jauh melampaui imajinasimu. Benarkah? Sungguh. Kau tidak percaya padaku, kan? Aku kira kau seorang jenius yang tahu barangnya. Ternyata kau juga hanya orang bodoh. Baiklah, jika kau tidak percaya padaku, lupakan saja. Aku percaya padamu. Baiklah. Ini. Bagaimana ini mungkin? Kau bocah. Dari mana kau mendapatkan barang bagus ini? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, hadiah yang dengan susah payah kupilih untuk wali kota dihancurkan olehmu. Apakah ini mangkuk pecah? Ini wajah wali kota yang pecah. Wali kota Wan, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini semua salah paham. Salah paham. Pecah. Memasang jebakan madu, ya. Jangan kau memfitnahku. Di siang bolong seperti ini. Kaulah yang merayu istriku dan datang ke kamarmu. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kau lakukan padanya? Suamiku, tolong aku. Bajingan ini. Dia masih tidak melepaskanku. Dia sebenarnya memperkosaku. Omong kosong. Kincuan, kupikir kau hanya pecundang yang tidak berguna. Aku tidak menyangka kau adalah pria yang berani, penuh nafsu, penipu licik. Kau bahkan tidak mengampuni wanita hamil. Kau menjebakku. Aku ingin kalian semua mati mengenaskan. Istri, lihat, dia panik. Kincuan, bahkan jika kita menjebakmu, apa yang bisa kau lakukan? Apa kau pikir kali ini ada yang masih akan mempercayaimu? Kau. Sebenarnya apa maumu? Kami ingin kau memberitahu manajer. Proyek renovasi kawasan kumuh ini tidak bisa kamu selesaikan sendirian. Serahkan proyek itu kepada kami dengan patuh. Juga, saya akan menghormati Xiao Yon dan mengampuni nyawamu. Mimpi saja. Apa otakmu ditendang keledai? Kincuan, jika kau bicara seperti ini, maka kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Begini saja, saya beri kamu 2 hari. Waktu 2 hari. Jika kau tidak bisa memberiku jawaban yang kuinginkan, maka kau bisa menunggu untuk masuk penjara. Kau. Ya Tuhan. Kau bocah nakal. Aku dengan baik hati dan tulus mempercayakan putriku padamu, dan kau malah selingkuh. Aku tidak. Bukan. Jika tidak, bagaimana mungkin Xiao Jun bisa semarah itu? Katakan padaku siapa jalang kecil itu. Dia tunanganku. Tapi, Tunangan.
Kau benar-benar punya tunangan. Apakah Xiao Jun tahu tentang ini? Dia berselingkuh dengan Francis di belakangku. Ibuku marah sampai mati karena mereka berdua. Xiao Jun tahu tentang ini. Itu masih tidak benar. Paman, tolong. Bisakah kita tidak membicarakan ini? Aku harus bertemu Xiao Jun sekarang juga. Kau ingin bertemu Xiao Jun? Itu juga tidak akan berhasil. Pikirkan baik-baik dulu, lalu bicara lagi. Kau menyuruhku berpikir apa aku masih perlu berpikir? Aku memberitahumu. Jika kau menemuinya sekarang, kau hanya akan memperkeruh suasana. Dengarkan aku punya pengalaman berurusan dengan wanita. Mari kita tangani ini perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Tidak terburu-buru, kita tidak bisa tidak terburu-buru. Francis ingin merebut proyek kita. Apa? Francis ingin merebut proyek itu. Semua ini adalah jebakannya untuk menjebakku, memaksaku untuk mundur. Bagus, bocah nakal itu. Baiklah, kau kembali dulu. Kita akan bicarakan ini nanti. Serahkan masalah Xiao Jun padaku. Baiklah. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dan memikirkan cara. Tolong cepat selesaikan ini. Jangan khawatir. Aku pergi. Villa keluarga Van. Ayah, sekarang pria bermarga Ken tidak punya jalan keluar. Sangat bagus. Fan Sisi. Telepon manajer Wan. Sudah waktunya kita bicara baik-baik tentang kontrak itu. Manajer Wang. Fan Xian. The film was translated and Apa yang kau lakukan di narrated by sini? M Media. Manajer Wan, Qin Chuan berkata, proyek zona pengembangan akan diserahkan kepadaku. Diserahkan padamu. Qin Chuan. Apakah itu benar? Omong kosong, saya tidak melakukannya. Bukan. Kalau begitu mari kita bicarakan masalahmu sendiri. Kau yang bermarga Van, apa kau tidak ada habisnya? Apa yang kau bicarakan? Aku akan berurusan dengan kalian semua. Kau perlu lihat apa yang telah dilakukan Qin Chuan sendiri. Kau jelas-jelas menjebakku. Menjebakmu. Kau tidur dengan istri Fan Sisi. Kami bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu. Berani-beraninya kau memfitnahku. Apel. Tidak ada pria yang baik. Kakak, kamu tidak bisa berkata begitu. Kenapa aku tidak boleh mengatakan itu? Ayahku dulu suka pergi ke bar wanita penghibur. Ibuku memukulinya sampai babak belur. Baru setelah ibuku meninggal, barulah dia akhirnya mengubah kebiasaan ini. Kurasa Qin Chuan juga sama. Jujur saja, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Ada apa yang salah? Semua pria sama saja, itu saja. Pikirkan baik-baik. Ayahmu pergi ke bar hostes, tapi dia minum di luar. Tapi Liang Xiaoyun, dulu, dia benar-benar membuat ibu Kak Qin marah sampai meninggal. Seburuk apapun Kak Qin, dia tidak akan mencari orang seperti dia, kan? Benar, aku lupa soal itu. Itu satu hal. Kuncinya adalah Liang Xiaoyun ini, selalu bergaul dengan Fan Sisi. Aku pikir ini mungkin berhubungan dengan keluarga Fan. Benar, kita baru saja merebut proyek zona konstruksi itu. Ayah dan anak dari keluarga Fan itu pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Sisi, ayo pergi. Mau kemana? Untuk mencari tahu kebenarannya. Nona Liang, aku susah sekali menemukanmu. Bukankah ini Nona Xiang? Tidak bisa mengendalikan priamu sendiri dan datang ke sini untuk bertindak liar. Aku tidak punya waktu untuk memanjakanmu. Jalang, kami masih punya pertanyaan untukmu. Ada apa? Tolong biarkan aku pergi dengan cepat. Mau pergi? Jujurlah padaku dan jelaskan semuanya dengan jelas. Sisi. Untuk jalan semacam ini, tidak menggunakan kekerasan itu tidak berguna. Kalian berdua bajingan. Diam. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak bicara, aku akan mencabut rambutmu. Setiap helai. Aku akan bicara, aku akan bicara. Hebat.
Ayan, lihat siapa yang datang. Bukankah ini orang yang tadi? Ketua Qin yang bersemangat tinggi beberapa waktu lalu. Bagaimana dia menjadi begitu lesu? Fan Sisri. Bicara sedikit. Terlalu banyak bicara akan memperpendek umurmu. Kau. Barang-barangnya sudah siap. Mereka semua ada di sini. Tidak ada yang bisa mengambil apa yang kuinginkan. Istri. Halo, istriku. Nah, tebak siapa aku? Fan Xian. Mengapa kau memegang ponsel istriku? Apa yang kau lakukan padanya? Istri ini, istri itu. Kau memanggilnya dengan begitu mesra. Kau. Jangan khawatir. Dia baik-baik saja untuk saat ini. Jangan sentuh dia. Pria bermarga Qin itu. Sebaiknya kau berpikir baik-baik sebelum bicara. Fan Xian. Jika kau berani menyakiti sehelai rambut pun di kepala istriku, aku akan membunuhmu. Aku sangat takut. Kau King, jangan lupa. Inisiatif sekarang ada di tanganku. Baiklah. Katakan apa yang kau inginkan. Selama kau menjamin keselamatan Xiao Jun, aku akan menyetujui apapun. Nah, begitu lebih baik. Mungkinkah Fan Xian yang menelepon? Fan Xian, Bajingan tua Fan Xian itu menculik Xiao Jun. Apel. Kalau begitu cepat panggil polisi. Kita tidak bisa memanggil polisi. Mereka bilang, itu tidak akan aman untuk Xiao Jun. Begini, kalian tunggu aku di rumah. Aku akan menyelamatkan Xiao Jun. Xiao Qian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Paman, ayo cepat cari manajer Wang. Baiklah, cepat. Xiao Jun, Xiao Juan, jangan kemari, ini berbahaya. kau bajingan, lepaskan dia. Biarkan dia pergi. Qin Chuan. Kau menyebabkan kehancuran dan kematian keluargaku. Kau ingin aku melepaskannya. Hari ini aku akan memastikan kalian semua mati bersama. Manajer Wang. Paman, mengapa kau di sini? Omong kosong. Putriku bahkan diculik oleh bajingan tua Fan Xian itu. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Paman, jangan khawatir. Dengan manajer Wang di sini, Xiao Jun akan baik-baik saja. Fan Xian, kau benar-benar berani. Kau terkepun. Alasan aku tidak membiarkan orang-orang di luar masuk adalah karena aku ingin memberimu kesempatan. Cepat lepaskan Nona Shan. Semuanya masih bisa dibicarakan. Fan tua. Trik apa yang sedang kau mainkan sekarang? Ini adalah pembunuh bayaran yang kupekerjakan. Apalagi kalian beberapa orang. Bahkan jika beberapa lagi datang, aku tidak akan takut. Semuanya, hati-hati padanya. Sekumpulan orang tidak berguna. Qin Chuan, aku harus bilang, kamu memang punya otak. Tapi, kalau soal bertindak, sepertinya kamu tidak mampu kan? Tidak tahu. Mengapa kau tidak mencoba? Bajingan kecil, kamu berani bicara keras saat kematian sudah dekat. Tangkap dia. Benar-benar berhasil. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Peta petunjuk. Xiao Jun, aku di sini untuk menyelamatkanmu. The film was translated and narrated by M Media. Dawis kecil. Kecil. Kau di sini. Kamu mencariku. Selain bisa. Bisakah kau mengubah pahalaku menjadi sesuatu yang lain?
Jadi kamu ingin senjata? Ya. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun. Jam berapa sekarang? Bagaimana kau masih bisa? Cukup cepat selamatkan mereka. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Fantua. Aku menyarankanmu untuk segera melepaskan istriku. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Ini keterlaluan. Aku akan melawan kalian sampai mati. Hati-hati, bahaya. Jangan sekali-kali pergi. Jika aku dalam bahaya, apakah itu berarti dia tidak dalam bahaya? Aku harus menyelamatkannya. Jika kamu naik sekarang, bukankah kamu hanya akan memperkeruh konflik? Qin Chuan, kamu harus tenang sekarang. Fan Xian, kau benar-benar akan mati dengan mengerikan. Jika kamu maju satu langkah lagi, aku akan membunuhnya. Fan Xian. Orang yang ingin kau hadapi adalah aku, bukan dia. Jika kau punya nyali, hadapi aku. Menyerangmu. Membunuhmu hanya masalah satu tembakan. Kalian keluar dulu. Aku ingin bicara dengan Qin Chuan sendirian. Apakah kamu mencoba mengusir kami? Untuk menghindari keadilan, aku beritahu kamu, Fan Xian, selama orang tua ini ada di sini, kamu tidak akan kabur hari ini. Kalau begitu ucapkan selamat tinggal padanya. Tidak. Setidaknya kamu punya otak. Cepat lakukan. Manajer Wang. Lakukan saja seperti yang dia katakan untuk saat ini. Tapi, Percayalah padaku kali ini saja. Kak Chuan, kamu harus hati-hati. Sekarang hanya ada kita bertiga yang tersisa di sini. Apa yang kau inginkan? aku ingin kemampuanmu. Kemampuanku. Bosan. Sahabat apapun aku tidak bisa membuatmu muda lagi. Lagi pula, ini tidak sepadan untuk hal kecil ini. Apa otakmu ditendang keledai? Bukan itu yang kuinginkan. Aku ingin kemampuanmu menghasilkan uang dengan berdonasi. Kau. Bagaimana kau tahu? Apa menurutmu? Aku sebodoh anakku yang idiot. Kamu mengalahkannya dengan berdonasi. Dan kamu mati-matian mencoba membeli kembali yayasan itu. Apa menurutmu aku tidak bisa melihat itu? Tapi aku tidak bisa memberimu kemampuan ini. Kita semua pengusaha. Siapa yang tidak mengerti? Bukankah kamu hanya penipu yang mengandalkan koneksi dan sumber daya untuk menipu orang demi uang? Jadi begitu kau memahaminya. Sepertinya kau tidak jauh lebih pintar dari putramu yang berharga. Sepertinya hidupnya tidak seberharga hartamu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimnya ke surga. Baiklah, aku setuju. Tidakkah kau menginginkan kemampuanku? Aku akan memberikannya padamu. Bukankah itu lebih baik? Kalau begitu kemarilah, aku akan memberikannya padamu. Apa menurutmu aku idiot? Mencoba menipuku lagi? Aku tidak. Kemampuan ini harus bersentuhan langsung untuk mentransfernya. Baiklah, kamu kemari. Ingat, jangan main-main. Ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu. Suami, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. hati-hati. Xiao Jun. Xiao Jun. Xiao Chuan. Apakah aku akan mati? Tidak, kau tidak akan. Seseorang cepat, seseorang. Xiao Chuan. Terima kasih. Terima kasih. Karena memberiku masa paling bahagia dalam hidupku. Xiao Jun. Kamu datang tepat waktu. Tolong selamatkan dia. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Namun, Taois rendah hati ini bisa memberimu satu kesempatan lagi untuk memilih. Jika kamu ingin menghidupkannya kembali,
kamu akan kehilangan kemampuan untuk memanifestasikan pahala, dan kamu akan menjadi orang biasa lagi. Selanjutnya, dia akan melupakanmu selamanya. Apakah kamu bersedia? Bertemu dengannya sudah menjadi kebahagiaan terbesarku. Aku setuju denganmu. Xiao Jun, Xiao Juan, aku mencintaimu. aku mencintaimu. Halo, boleh saya tahu Anda siapa? Halo Paman. Namaku Qin Chuan. Qin Chuan. Paman, mungkin Paman tidak mengingatku. Apakah Sang Yanjun ada di rumah? Aku perlu menemuinya untuk suatu hal. Kalau begitu masuklah. Kemari, Xiao Jun. Ada yang ingin menemuimu. Siapa itu? Siapa yang mencariku? Kau ini siapa? Xiao Jun. Aku punya cerita tentang kita. Apakah kamu mau mendengarnya? Hidup selalu memiliki banyak penyesalan. Penyesalan membuat kita menghargai. Tapi tolong ingat, selama kamu berani melangkah maju dan gigih menjadi orang yang baik,